Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi fisika mengenai induksi elektromagnetik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Safira Zakri, saya Siti Humaira, saya Rustati Wulandari, saya Saskia Mawasya. Saya Sagara Priya Kusuma. Nah, fokus pembahasan kita hari ini mencakup GGL, induksi, dan hukum Henry. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Bulan. Jadi, induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik dan gaya-gerak listrik induksi pada suatu penghantar akibat adanya perubahan medan magnet di sekelilingnya. Konsep ini ditemukan oleh Michel Faraday pada 1831 yang menjadi dasar kerja generator, transformator, dan dinamo. Rumus flux magnetik itu ada flux sama dengan induksi magnet dikali luas bidang kumparan. Lalu rumus besar ideal induksi itu ada epsilon sama dengan min n kali dB dibagi dt. Lalu besar sudut antara garis normal dan arah induksi magnet 0 sama dengan Wt, maka besar geger induksi akibat perubahan sudut antara garis normal dan arah induksi magnet itu ada epsilon sama dengan induksi magnet dikali luas bidang dikali laju sudut dikali jumlah sin omega t. Lalu ada epsilon maksimal sama dengan induksi magnet dikali luas bidang kumparan dikali laju sudut dikali jumlah. Nah, lalu contohnya itu ada seseorang bekerja mereparasi sebuah generator listrik. Kumparan diganti dengan yang baru yang memiliki luas penumpang 2 kali lipat dari semula dan jumlah lilitan 1,5 kali dari jumlah semula. Jika kecepatan putar generator diturunkan menjadi 3/4 kali semula, tentukan perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum direparasi. Nah, pembahasannya itu diketahui ini kan luas penumpang itu ada 2 kali lipat ya. Jadi pertama GGL maksimum yang dihasilkan generator itu ada epsilon max sama dengan beta omega n. Nah, perbandingan sesudah direparasi itu dengan sebelum direparasi epsilon 2 dibanding epsilon 1 nah sama dengan B2 A2 omega 2 N2 dibagi B1 A1 omega 1 N1 sama dengan B karena di sini 2 kali lipat A-nya itu jadi dikali 2A terus dikali omega itu ada 1,5 N dikali 3/4 omega. Nah, dibagi B dikali karena ini 2 kali lipat. Nah, berarti yang awalnya cuma sekali. Berarti A aja dikali 1,5 N dikali omega sama dengan 9/4. Jadi selanjutnya ada hukum Henry, yaitu apabila arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berubah terhadap waktu, maka pada penghantar tersebut akan timbul gaya-gerak listrik, yaitu GGL induksi diri. Hukum ini dirumuskan oleh Joseph Henry. Rumus GGL itu ada epsilon sama dengan min L dikali delta I per delta T. Untuk epsilon ini yaitu GGL induksi diri yang satuannya volt, yang ini L itu induktansi diri yang satuannya Henry, delta I per delta T atau del DL atau per dt. Itu lanjut perubahan arus listrik persatuan waktu atau satuannya itu A atau S. Selanjutnya ada tanda negatif menunjukkan arah GGL menenteng perubahan arus. Selanjutnya ada contoh soal sebuah kumparan memiliki induktansi diri sebesar 0,5 H. Arus yang mengalir berubah dari 5A menjadi 11A dalam selang waktu 0,3 sekon. Besar GGL induksi diri yang timbul adalah bahasannya yaitu diketahui L-nya tadi itu 0,6 H, delta I-nya yaitu 11A dikurang 5A jadi 6A, delta T-nya yaitu 0,3 S. Maka epsilon sama dengan 0,6 dikali 6 per 0,3 sama dengan 0,6 dikali 20 karena 6 dibagi 0,3 yaitu 20 sama dengan 12. 0,6 dikali 20 itu 12 volt. Lalu selanjutnya
induktansi diri adalah kemampuan suatu penghantar atau kumparan untuk menimbulkan GGL induksi ketika arus listrik di dalamnya berubah. Semakin besar induksi, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Lalu rumus induksi diri yaitu L sama dengan N flux magnet dibagi I. Jadi L itu induksi diri yang satuannya itu Henry, lalu N itu jumlah lilitan kumparan, lalu flux itu satuannya Weber, lalu I yaitu kuat arus listrik, satuannya yaitu ampere. Lalu contoh soalnya itu sebuah solenoida yang mempunyai 500 lilitan dialiri arus searah sehingga timbul flux magnet sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Jika induktansi solenoida 0,4 Henry, maka arus yang mengalir sebesarnya diketahui N-nya itu tadi 500 lilitan, lalu L-nya itu 0,4 Henry, lalu fluxnya itu 2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Lalu rumus induktansinya itu L sama dengan N dikali flux magnet dibagi I. Substitusikan L-nya itu tadi diketahui 0,4, lalu sama dengan N-nya itu 500 lilitan dikali flux magnetnya itu 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi I, karena I-nya belum diketahui. Lalu I-nya dipindah, tinggal dikali aja, jadinya hasilnya 2,5 ampere. Lalu energi potensial pada kumparan besarnya energi yang tersimpan pada sebuah kumparan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. W adalah besar energi atau usaha, satuannya Joule, L itu induktansi induktor, satuannya Henry, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Contohnya, sebuah induktor memiliki induktansi 0,1 Henry dan dialiri arus 8 ampere. Hitung energi yang tersimpan pada induktor tersebut. Diketahui L-nya tadi 0,1, I-nya 8A, yang ditanyakan tadi W-nya. Rumusnya itu kan W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Lalu masukkan angka-angka yang ada di sini, jadinya W sama dengan setengah dikali 0,1 dikali 8 kuadrat. W sama dengan setengah dikali 0,1 hasilnya 0,05, 8 kuadrat itu 64, ini dikali hasilnya 3,2 Joule. Penerapan induksi elektromagnetik itu melalui relay, generator arus bolak-balik AC, generator arus searah DC, arus pusar atau tungku induksi dan rem magnetik, lalu transformator atau trafo. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Transformator terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi lunak. Oke, selanjutnya efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan sebuah transformator. Jadi terlihat efisiensi sama dengan P sekunder per P primer dikali 100%. P sekunder sama dengan V sekunder kali I sekunder. P primer sama dengan V primer dikali I primer. Keterangannya, PS sama dengan daya sekunder, PP sama dengan daya primer, efisiensi transformator dalam bentuk persen. Oke, hubungan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder untuk transformator ideal. N sekunder per N primer sama dengan V sekunder per V primer sama dengan I primer per I sekunder. Keterangannya di sini ada NP sama dengan jumlah lilitan primer, P sama dengan tegangan primer dalam bentuk volt, IP arus primer dalam bentuk ampere, NS sama dengan jumlah lilitan sekunder, VS sama dengan tegangan sekunder dalam volt, IS sama dengan arus sekunder dalam ampere. Di sini transformatornya yaitu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama transformator step up, fungsinya menaikkan tegangan AC. Ciri-cirinya NP lebih kecil dibandingkan NS, VP lebih kecil daripada VS, IP lebih besar daripada IS. Yang kedua ada transformator step down, fungsinya menurunkan tegangan AC. Ciri-cirinya NP lebih besar dibandingkan NS, VP lebih besar dibandingkan VS, IP lebih kecil dibandingkan IS.
Contohnya, sebuah trafo dihubungkan dengan sumber 200 volt dan mengalir arus listrik sebesar 0,2 ampere. Bila tegangan atau GGL, keluaran dan efisiensinya masing-masing 100 volt dan 80%, besar kuat arus keluarannya adalah. Pembahasannya ada seperti yang kita tadi, VP sama dengan 200 volt, IP sama dengan 0,2 A, VS sama dengan 100 volt, efisiensi sama dengan 80%. Langsung masuk ke rumusnya. Efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Efisiensi sama dengan VS kali IS per VP dikali IP. Substitusi. Efisiensi 80% sama dengan 100 dikali IS per 200 dikali 0,2 dikali 100%. 80% dijadikan 0,8 sama dengan 100 dikali IS per 40 dari 200 dikali 0,2. Terus IS sama dengan hasil dari ini 0,32 ampere. Oke, jadi ini soal yang telah kami buat. Adakah yang ingin menjawab nomor 1? Ayo teman-teman. Oke, jadi penjelasannya di sini kan diketahui N-nya itu 400 Newton, terus L-nya itu 0,2 K, terus flux magnetnya 1 kali 10 3 Weber. Yang ditanya itu I. Jadi ini caranya L sama dengan N flux magnet bagi I. Nah, jadi L-nya masukin 0,2, N-nya masukin 400 dikali sama fluxnya tadi 1 kali 10 3, terus dibagi I karena I-nya nggak ada. Jadi pindah ruas, I 400 dikali 1 kali 10 3 dibagi 0,2. 400 dibagi 0,2 2000, terus dikali sama 10 3 karena 2000 dikali 1 kan 2000. Jadi dikali 10 3 jadi 2 ampere. Selanjutnya nomor 2 dan 3 ya teman-teman. Siapa yang ingin menjawab? Ayo. Ayo jawab. Iya. Jadi di dalam soal diketahui nilai induksinya itu 0,2 A. Lalu diketahui arus listriknya sebesar 10
Ini menggunakan rumus W sama dengan di 1/2 dikali L dikali I pangkat 2. Lalu 1/2 dikali L-nya 0,2, I-nya 10 pangkat 2. Lalu 0,2 dikali setengah, yaitu 0,1. 10 pangkat 2 itu sama dengan 1. Jadi 100 dikali 0,1 hasilnya 10 joule. Jadi di soal diketahui pipa-nya itu 120 volt. Kemudian arus IP-nya 0,5 ampere, kemudian VS-nya 110 volt dan efisiensinya itu 80%. Nah, yang ditanya itu IS. Dan jadi rumusnya itu efisiensi sama dengan VS dikali IS per IP dikali IP kali 100%. Nah, efisiensinya diketahui itu 80%, VS-nya 110, kemudian dikali IS, IP-nya 220, kemudian IP-nya 0,5 dikali 100%. Nah, 80% itu 0,8, kemudian ini kalau dicoret jadi sisa 11 dikali IS, 22 dikali 0,5 hasilnya 11, kemudian dikali 100%. Nah, 11 bagi 11 itu 1, jadi coret, dan IS-nya pindah ke depan sama dengan 0,8 dikali 100% itu 100/100. Nah, jadi ini hasilnya 1, kemudian IS-nya, jadi sehingga IS-nya sama dengan 0,8 ampere. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan mengenai materi kali ini dapat memperjelas pemahaman kita semua tentang induksi elektromagnetik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih.